Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini saya lagi silaturahmi ke salah satu penggemar merpati kolong di Cirebon. Nah, sebelum kita lanjut, gimana perbincangan antara saya dengan tim Tobago yang baru hadir? Subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Kenalkan dulu mas, ini mas siapa mas? Mas Cecep, Mas. Mas Cecep. Nah, ini Mas Cecep salah satu dari tim Tobago. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Cecep, ini apa? Sebagai apa Mas Cecep di tim Tobago? Joki, joki geber ya sama joki kandang juga lah. Joki gober sama joki kandang. Nah, kalau yang di sebelah kiri saya nih, Mas, bisa diperkenalkan nih, Mas? Siap. Siapa Mas namanya, Mas? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin teman-teman merpati udah pernah lihat konten sebelumnya kali iya, iya, barangkali udah tahu namanya. Ah. Tapi saya ulangi nih, Iya, iya, saya nih. siap. Diperkenalkan Oke. lagi, barangkali ada Halo yang lupa. rekan-rekan, perkenalkan saya Ahmad Maskur. Ahmad Maskur. Iya, Nah, susah ya? iya agak susah. Tapi biasa dikenal panggilan apa? Mas Ahmad gitu. Oh, aja Mas sih. Ahmad. Terus kebetulan saya asli daerah Magelang, Magelang. deket daerah Muntilan. Kalau teman-teman merpati Tomrangan pasti tahu daerah sana. Saya merantau ke Cirebon dan alhamdulillah punya hobi untuk memelihara merpati dan ketemu saudara saya nih Mas Cecep. Oh, Mas Cecep. Kalau Mas Cecep berarti beda dari apa asal rumahnya Mas Ahmad? Beda Mas, beda. Oh, beda, ini Mas Cecep beda. Beda. Mas Cecep dari Ciledug ya Mas ya? Oh, Mas Cecep dari Ciledug nih, teman-teman. Khusus di perkolongan nih, teman-teman, karena saya juga masih pemula, jadi kita mau sekalian sharing-sharing, kita belajar. Ini kalau boleh tahu tuh, si tim Tobago tuh berdiri sejak kapan sih, Mas Ahmad? Tim Tobago tuh berdiri tahun 2020 Mas. 2020. Ya. Waktu itu awalnya memang karena pandemi ya Mas ya. Pandemi. Terus Oh, kegiatan pekerjaan saya yang sebelumnya tuh sangat sibuk. pandemi. Terus ada celah atau kelonggaran waktu. Saya bingung mau saya gunakan buat apa, dan waktu kecil dulu memang hobi saya merpati. Jadi ya saya mulai lagi lah hobi merpati. Seperti itu Mas, awalnya. Visi misinya tuh apa sih Mas kalau boleh tahu Mas? Kalau visi misi sebenarnya nggak ada sih Mas, kita arah ke visi misi, lebih ke niat saya bermain burung merpati itu ya untuk mencari saudara, khususnya di daerah Cirebon karena kebetulan saya perantau ya Mas ya. Dan alhamdulillahnya ketika saya bermain merpati banyak teman-teman yang sekarang menjadi saudara, saling bantu membantu di situ. Merpati nomor 2 yang pertama adalah silaturahim atau persaudaraan. Oh, siap. Ini saya ngeliat nih merpatinya pada dikeluarin itu. Kenapa ini Mas Cecep? Ya kebetulan kan sekarang masuk giliran Almas, kemarin habis cabutan ya paling ya ngawinin lah istilahnya. Oh, ngawinin. Ya, nanti Oh. pada saatnya dirinya bagus. Jadi perlu kawin malam ya Mas Cecep. Merpatinya pada dikawinin kayak orang berarti. Kalau orang malam aja. Iya. Nah, kalau di kandang tim Tobago itu
ini kalau boleh tahu ada berapa sih jumlah merpatinya nih? Berapa ya? Nggak dihitung. Nggak dihitung mas. Kadang kita sampai lupa sendiri ya Iya, merpati. Saking banyaknya nih teman-teman. Jadi di tim Tobago bahkan saya sendiri juga sama, walaupun hanya beberapa, kadang kalau ada yang nanya, waduh ini berapa banyak merpati, kadang bingung juga ya. Yang mana aja. Bener. Tapi kalau tim Tobago sendiri tuh tujuannya ke ternak atau ke hanya sekedar untuk apa, lomba atau gimana nih? Gimana aja? Ownernya. Kalau tujuan ke depan sih ya tetap kita, karena awalnya niatnya hobi ya. Yang jelas yang pertama itu buat hobi sih mas. Oh, hobi. Kalau ada burung yang menang atau terbangnya sesuai dengan yang kita harapkan, itu suatu kepuasan batin mas. Iya. Kalau terkait ternak atau hal yang lain ya mungkin itu mengikuti sih mas. Ya tetap sih berharap suatu saat mudah-mudahan burung tuh bisa makan sendiri gitu. Wah, mas. iya siap. Kalau nyari secara komersil sih ya itu mengikuti sih mas. Tapi untuk saat ini mungkin lebih ke hobi mas. Oh, jadi belum ada niatan untuk beternak atau terus menjual anak-anakannya, belum ya? Berternak sih udah mas. Udah. Cuman saat ini kita masih berniat untuk memaksimalkan kualitas burung kita mas. Karena kalaupun kita mau masuk ke ranah komersil, kita kalau belum yakin banget dengan kualitas burung kita, kayaknya kurang etis juga ya mas. Iya. Kita maksimalkan dulu, nanti kalau kita rasa bahwa burung kita udah mampu untuk kita komersilkan, ya bismillah lah. Nah, boleh disebutin nggak mas? Ini alamat kandang tim Tobago nih mas, biar teman-teman barangkali ada yang mau silaturahmi. Oke. Jadi alamat kandang Tobago itu sebenarnya kan kebetulan saya ini tinggalnya di mes ya mas ya. Dan belakang mes ini, sebenarnya di belakang mes ini mas, karena ada ruang nggak kepakai, saya manfaatkan buat kandang burung mas. Nah, mes saya sendiri sebenarnya ada di kota Cirebon ini mas. Kota Cirebon di Jalan Lapangan Udara nomor 27. Nomor 27. Ya. Nah, patokannya apa nih berarti? Kalau mungkin rekan-rekan merpati yang datang dari jauh, ngarah aja ke Bandara Cakrabuana. Bandara Cirebon ya. Oh iya siap. Sampai situ udah deket mas. Siap. Kebetulan di Cirebon juga bandaranya cuma satu ya. Cuma satu. Nah, jadi patokannya mudah teman-teman untuk main silaturahmi ke kandang tim Tobago. Jadi boleh ya, barangkali teman-teman ada yang main-main boleh mas. Monggo silakan mas. Nah, kalau boleh tahu nih untuk biaya operasional ini berapa nih Mas Ahmad? Kira-kira per hari nih pengeluaran untuk merpati kolongnya nih. Kalau untuk biaya operasional mungkin saya kurang bisa sebutkan ya mas ya. Oh iya. Tapi yang jelas Gambarannya aja, gambar kira-kira itu berapa? 200.000 dalam sehari atau berapa ini kira-kira? Kalau hitungannya sih bukan per hari ya mas ya. Iya. Lebih ke per bulan, Per karena bulan. kadang ada minggu giringan A sama minggu giringan B. Itu kan mungkin perawatan jagungnya beda. Beda. Perawatan apa ya, jamunya ya. Oh, jamnya beda. Jadi kalau kita mau totalin sebulan ya kurang lebih di angka segitulah mas. Saya kurang etis saya menyampaikan 2.000, 3.000. ya segitu lebih mungkin. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ahmad ini apa sih suka merpati itu dari usia berapa? Cecep dulu aja kali ya. Oh iya. Ya Mas Cecep dulu nih. Iya nih Mas Cecep dari tadi nih. Mas Cecep kalau boleh tahu nih suka merpati itu dari umur berapa sih Mas Cecep? Ya dari SD udah main merpati sih mas. Dari Kebetulan SD. Di daerah Ciledug kan saya kecil tuh udah ada kolongan mas. Jadi ya, di daerah tempat Mas Cecep tinggal itu udah ada kolongan. iya. Oh, jadi kalau Mas Cecep ini udah lama nih, berarti udah main kolong udah lama ya Mas Cecep. Alhamdulillah. Pernah main balap Mas Cecep? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ini mungkin Mas Cecep bisa menjelaskan beberapa trik, tip kayak melatih, merawat buat teman-teman semua nih, barangkali bisa bermanfaat. Nah, kalau Mas Ahmad gimana? Kan Dari usia berapa? kalau urutan dulu kali ya.
Kan habis Mas Cecep harusnya Mas yang harus Oh, jelasin. saya. Nah, giliran kita yang tanya ya. Pemirsa, mau nggak kita tanyakan awal muawalnya LDP berdiri? Coba Mas, coba Ya, ceritakan baik. dari awal, dari kecil terus sampai Sukamerpati. Itu proses perjalanan siklusnya tuh kayak gimana sih? Barangkali rekan-rekan subscriber ini pada pengen tahu. Pengen kan tahu ya. penasaran kan Iya, beliau. siap. Jadi kalau untuk saya itu Sukamerpati itu dari kecil. Hampir mirip seusiaan anak saya Adias. Jadi dari usia segitu saya udah suka sama merpati, cuman belum main merpati. Oh. Terkendala di mungkin uang. Jadi pada waktu itu ya saya belum bisa beli merpati sendiri. Nah, Jadi pas banget nih, saya potong nih. ya gimana? Kan jadinya Mas ngejelasin awal muawalnya Sukamerpati nih. Kalau cerita dari awal kehidupan Mas, perjalanan kehidupan Mas itu seperti apa sih? Mungkin kan saya juga pengen tahu nih Oh, teman-teman siap. juga pengen tahu Siap, sekolah siap. di mana, terus kapan nikahnya, sampai perjalanan pekerjaan segala macam. Mungkin pasti teman-teman dari Merpati pada pengen tahu lah Mas. Oh, siap. Jadi awalnya ini kembali lagi ya, dari semenjak saya seusiaan Adias itu sudah menyukai merpati, namun belum punya merpati. Terus sampai usia saya kurang lebih berapa ya? Sekitar kelas 6 SD. Nah, di situ saya udah punya merpati. Nah, di waktu itu saya punya merpati itu dari kelas 6 SD. Terus merpatinya itu nggak bisa giring, Mas. Awalnya itu nggak bisa giring. Padahal saya beli merpati itu giring, kalau nggak salah harganya 15.000. Oh gitu. Iya, beli di pasar, belinya giring, nyampe di rumah nggak bisa giring. Waktu dulu kan belum ada era digital seperti ini, seperti YouTube itu untuk nyari-nyari, kita nyari-nyari gimana ilmu itu susah. Nah, kalau sekarang kan udah ya alhamdulillah gampang. Jadi kita bisa akses lewat handphone saja sudah bisa. Nah, dulu saya kebingungan, pada akhirnya sampai bisa menggiringkan merpati. Nah, disitulah saya iseng-iseng. Tadinya sama Adias masih kecil, Adias tuh umur sekitar 4 tahun lah. Saya iseng-iseng video-videoin di video kayak gitu. Nah, teman-teman Adias itu punya merpati juga yang nggak bisa giring. Nah, saya bagiin proses gimana cara menggiringkan merpati. Nah, dari situ mungkin teman-teman yang pemula yang nggak bisa giringin, jadi banyak yang nonton video-video saya. Ada di sebelumnya ya? Iya, ada di sebelumnya. Kalau teman-teman yang belum tahu cara menggiringkan merpati, yang susah giring, yang giringnya kendor, itu saya sudah bagikan semua. Saya masih belum puas dengan apa yang saya tanyakan. Sebenarnya bukan ke tema merpati sih Mas. Ya, siap. Lebih ke kehidupan Mas. Kehidupan. Mulai dari Mas tuh lahir di mana sih Mas? Asli mana? Terus sekolah di Cirebon tuh di mana? Oh, Terus siap. sampai pada akhirnya kok sekarang di kota Cirebon, terus menikah, terus bisa ketemu JTS. Itu perjalanannya Mas. Jadi saya itu blasteran nih. Jadi Wes, blasteran. Belanda ya? Enggak. Jadi ibu saya itu asli orang Indramayu. Indramayu. Iya, sedangkan bapak saya itu asli orang Cirebon. Terus saya dibesarkan di Cirebon, namun saya dilahirkan di Indramayu. Ya, kalau nggak salah itu kelas 4 SD itu ayah saya udah pergi duluan. Nah, udah meninggalkan saya. Jadi udah nggak ada, ayah saya itu meninggal pada waktu saya kelas 4 SD. Usia-usia segitu kan lagi asik-asiknya main. Iya. Nah, kalau saya kerja, bahkan kerjanya sampai malam, sampai jam 10. SMP itu? Iya. Jadi saya ngebantu orang yang ibaratnya nyukupin hidup saya. Jadi saya setiap bulan itu kayak orang kerja aja, jadi ada gajian, ada pemasukan. Saya ini anak terlantar. Jadi seusia segitu mungkin kalau teman-teman ya usia segitu mungkin lagi asik-asiknya bermain, main bola, main PlayStation. Kalau saya di usia segitu ya lagi berat-beratnya, lagi susah-susahnya. Masa berjuang ya Mas? Iya, masa-masanya berjuang. Sampai akhirnya saya lulus SMP. Nah, SMA pun sama, cuman saya memutuskan pindah ke kampung halaman waktu SMA. Di sana pun sama. Kebetulan kalau di kampung kan banyak ini Mas, apa sih namanya? Tandur atau apa sih namanya? Cocok tanam. Ya, bercocok tanam. Nah, saya juga ngebantu juga di sana. Nyari uangnya di situ juga. Sampai alhamdulillah sampai lulus. Nah, pas kelas 2 saya itu dapat beasiswa.
Dari SMA itu. Iya, dari SMA itu dapat beasiswa. Di kampung saya ini susah saya itu berkembang, Mas. Oh gitu. Karena situasinya kampung. Jadi saya keingetan setelah keluar sekolah tuh memutuskan kembali ke Cirebon lagi. Dulu itu saya sering tidur di masjid tuh dulu. Bahkan sama marbot lah, namanya marbot tuh, sama penjaga masjid tuh saya banyak kenalan. Dari situlah saya kadang bisa bertahan hidup. Langsung nikah, kebetulan ayah mertua saya itu ya ibaratnya bagus, dia nggak takut akan rezeki, Mas. Oh iya, iya. Jadi beliau ini, ayah mertua saya itu, udah kamu jangan takut, walaupun kamu belum ada penghasilan, nanti setelah nikah itu pasti ada. Nah, alhamdulillah memang benar terjadi. Setelah saya nikah itu saya dapat kerjaan. Jadi saya kerja di salah satu toko PlayStation game. Kebetulan saya memang basicnya itu di elektronik dulunya, Mas. Saya kerja ini kayak nggak bebas mainan merpatinya nih, Mas. Jadi ini aduh, ini kayaknya susah, terhambat. Jadi saya hanya bisa mainan merpati itu di hari Minggu saja. Kalau hari-hari yang lain itu wah otomatis nggak bisa mainan merpati. Jadi saya percuma aja nih ngerawat merpati. Terus juga ada insiden di tempat kerja, nggak tahu kenapa setiap saya gajian itu pasti anak saya itu Adias itu mengalami sakit. Oh gitu, Mas. Iya. Terus juga di pekerjaan dulu saya itu kayak ada kontak batin yang saya nggak suka tuh, Mas. Jadi selalu bertolakan. Kurang seret. Iya, kurang srek. Setelah itu udah 5 tahun. Waktu awal-awal ya emang cocok. Nah, setelah udah kesini-siniin jadi kurang cocok, jadi saya memutuskan untuk berhenti. Nah, di situ saya bingung. Saya mau ngapain? Iya, nganggur. Ya, cuma kan saya punya kewajiban untuk menafkahi anak sama istri. Ya, saya nyari-nyari, Mas. Bahkan di Cirebon ini untuk jadi OB aja nih, Mas. Apa tukang bersih-bersih susahnya setengah mati. Saya dimanapun ditolak. Iya, saya Belum rezeki, Mas. Belum iya, rezeki. mungkin belum rezeki. Pas berhenti dari kerjaan itu ada uang apa yang saya tabungkan, Mas. Jadi ada uang yang saya tabungkan kurang lebih ya jumlahnya itu bisa buat beli motor roda 3, Mas. Oh iya, iya. Nah, jumlahnya bisa beli motor roda 3. Iya. Nah, di situ zaman itu tuh pada waktu itu lagi musim viral-viralnya tahu bulat, Mas. Tahu bulat. Iya, Oh, tahu iya. bulat. Nah, saya beli motor itu karena yang uang saya tabung nih dari hasil kerjaan. Saya tabung, kumpulin, terus saya pas keluar udah susah nih nyari kerja. Mau gimana lagi nih? Ya udah saya pakai buat beli motor itu roda 3. Saya jualan tahu bulat, Mas. Cuman tahu bulat ini musim-musiman. Kurang lebih 1 tahun. Nah, 1 tahun? iya 1 tahun ini udah peminatnya jarang. Bahkan kalau kita untuk keliling di perkotaan itu udah nggak boleh. Itu saya berhenti. Udah itu nggak jualan lagi tahu bulat. Terus juga saya karena ini motor ini buat apa ya? Kan nggak dipakai. Nah, saya ini lagi olah lagi jadi odong-odong, Mas. Odong-odong. Iya, jadi bawain penumpang, dikasih musik, terus tak puter-puterin. Oh, sampean pernah juga itu? Iya, pernah. Lagi musim merpati juga, Adias minta merpati. Nah, posisi waktu itu memang nggak ada uang saya itu. Saya nggak ada uang, istri juga nggak ada uang, saya juga bingung. Saya pengen main merpati juga. Nah, ini ada alasan nih. Jadi Adias ini buat alasan nih. Kebetulan Adiasnya minta, sayanya juga emang suka dari dulu. Jadi ada alasan. Ya, walaupun itu uang memang sebetulnya ini harusnya menutupi kebutuhan, tapi saya pakai untuk keinginan saya. Walaupun itu saya nggak tahu itu besoknya gimana nih, makanya. Jadi dibeliin itu merpati tuh. Nah, beliin aja udah bismillah aja. Nah, karena saya juga memang suka merpati. Nah, terus berkembang ya alhamdulillah dari merpati itu sampai sekarang juga masih ada merpatinya. Yang awal pertama beli. Iya. Nah, itu dari merpati itu dari Adias juga saya terinspirasi untuk membuat konten YouTube. Oh, Jadi ya sekarang alhamdulillah walaupun saya nggak kerja cuma mainan burung ya alhamdulillah ada ya cukuplah untuk menutupi kebutuhan keluarga. iya. Amin, amin. Nah, jadi itu perjalanan saya dari nol hingga sekarang. Luar biasa, Mas. Iya. Jadi pasti teman-teman merpati pada melihat perjuangan Mas dari nol. Iya. Barangkali teman-teman merpati juga mudah-mudahan sih semuanya sejahtera ya, Mas ya. Iya, Barangkali iya. ada yang ngalamin seperti itu juga tetap harus semangat. Iya betul, harus semangat. Jangan apa sih, ibaratnya kalau kita dapat ujian kayak gitu itu ibaratnya ujian ya. Ya kita hadapin aja, jalanin, jangan ngeluh. Udah
udah jalanin aja sebisa kita, karena apalagi kalau ibaratnya kalau saya pribadi ini normal ya, ibaratnya normal, ada semua anggota tubuh normal, ya kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Mungkin kalau teman-teman yang sekarang nih yang nonton mungkin tahunya udah jadi kayak gini. Perjuangan ya Mas ya. Iya, mungkin Mas Ahmad juga bisa diceritakan nih seperti saya, jadi gimana sih kehidupan seharinya nih. Mas Ahmad kan katanya kan bukan orang sini nih, terus gimana sih di sana, apakah di sana itu sama ini merpatinya, atau kesehariannya Mas Ahmad ini keturunan dari mana, apa blasteran juga ya. Iya, Pak blasteran. Ini kan bukan orang Cirebon nih, kok bisa ada di sini nih, ngapain nih? Nah, sok monggo Mas Ahmad. Oke, saya kalau dibilang, saya awali dengan merpati ya Mas. Iya. Saya main merpati memang dari SD sih Mas. Mm-mm. Itu udah suka merpati karena di kampung saya juga mayoritas hobi itu ya merpati. Selain layang-layang merpati zaman Iya. SD Mas. Terus mungkin entah sama atau enggak, kalau saya pribadi memang saya lahir dari keluarga yang mungkin bisa dikatakan kurang lah Mas. Oh, sama aja nih berarti nih. Kayaknya lebih parah saya Mas. Tapi alhamdulillah masih dicukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak saya tuh kerja di rumah sendiri kebetulan. Oh, di rumah. Bengkel Mas. Bengkel Ban, tambal ban lah. Oh, teman-teman. Ya. Ibu saya tuh petani Mas. Petani. Di kampung Mas. Hmm. Petani. Itu pun sawahnya orang Mas. Terus saya lulus SMA itu mau kuliah nggak mampu Mas, nggak punya duit lah. Saya kerja serabutan Mas. Waktu itu kerja tapi tetap hati saya itu merpati selalu muncul Mas. Cuman nggak bisa terrealisasi karena memang ya keadaan kerja serabutan ya Mas ya. Iya, iya. Terus kerja serabutan, habis itu saya ada sedikit tabungan, saya minta izin ke orang tua untuk saya boleh kuliah gitu, saya pengen ngejar cita-cita gitu. Ya udahlah, tak pinjem saudara, pinjem tetangga, akhirnya saya kuliah Mas. Oh, kuliah. Jurusan teknik, lulus jurusan teknik penerbangan dulu Mas. Jadi saya teknisi lah istilahnya Mas. Oh, teknisi Pesawat, tukang lap. Udah tuh lulus kuliah, terus masuk kerja Mas sebagai teknisi pesawat, kurang lebih 3 tahun ya Mas ya. Di awal tahun 2011-12an tuh saya melanjutkan cita-cita saya kecil Mas. Dari kecil tuh sebenarnya pengen jadi pilot Mas. Oh, dari kecil udah. Dari kecil Mas. Tapi ya kalau menurut saya itu suatu hal mimpi yang kejauhan sih Mas. Tapi ya gimana ya, namanya udah cita-cita ya Mas ya. Iya, iya. Terus saya kerja sebagai teknisi pesawat, itu ada pendaftaran beasiswa pilot Mas. Oh, beasiswa pilot. Beasiswa pilot itu waktu itu umur saya 22 tahun Mas. Saya seleksi penerbang atau seleksi pilot gagal Mas. Gagal. Terus di tahun berikutnya yang saat itu saya masih kerja Mas. Saya izin ke atasan saya mau izin untuk seleksi pilot. Terus sama atasan saya juga diizinkan karena waktu itu sebagai teknisi pesawat di instansi saya tergolong saya paling muda Mas. Jadi dilanjutkan cita-citamu, sayang kalau nggak dikejar, toh juga beasiswa gitu. Di umur 23 itu umur terakhir untuk pendaftaran pilot Mas. Saya coba, alhamdulillah saya lolos Mas. Lolos. Karena kalau 23 itu saya nggak lolos, 24 kan udah nggak boleh nih. Saya udah nggak jadi pilot kalau umur 23 itu saya nggak lolos Mas. Akhirnya saya lolos umur 23, terus saya pendidikan di Akademi Penerbang Indonesia. Saat ini ada di Banyuwangi Mas. Terus saya lulus dari situ, terus menjalani beberapa pekerjaan, akhirnya pada akhirnya saya menjadi instruktur pilot di Cirebon Mas. Sekarangnya nih. Saat ini saya terbang di Cirebon ya karena mungkin faktor atau dampak pandemi ya Mas ya. Yang sebelumnya saya kerja tuh istilahnya nyaman-nyaman aja, karena dampak pandemi ya saya harus bekerja ekstra Mas. Karena apa? Karena mungkin ya agak berkurang lah frekuensinya. Iya. Nah disitulah saya mulai tercurahkan untuk apa saya
pelihara merpati ya gitu. Jadi disitulah dimulai setelah pandemi menjelang akhir saya mulai pelihara merpati mas. Sampai saat ini mas. Gitu sih mas. Kalau Mas Ahmad tuh kalau boleh tahu nih, udah berkeluarga atau belum nih? Alhamdulillah udah berkeluarga mas. Udah berkeluarga. Saya punya anak satu cewek umur 2 tahun. Umur 2 tahun. 2 tahun. Di kampung mas. Oh, di kampung. Oh, jadi di kampung. Jadi kalau dari sini pulang kampung berapa bulan sekali atau berapa tahun? Enggak mesti sih mas. Oh, Kadang 2 minggu, kadang sebulan mas. Oh. Jadi ketika libur atau gimana itu kalau pulang? Kadang kalau libur, kadang menyesuaikan giringan B mas. Wow. Ini sangat luar biasa ya, bisa berada dari jauh bisa nyampe ke sini ya Mas Ahmad. Iya mas. Awalnya cita-citanya jadi pilot ya Mas Ahmad. Iya seperti itu mas. Kesampaian jadi di penerbangan gitu ya. Akhirnya tembus juga pas. Oh iya. Walaupun telat ya mas ya. Eh, Karena mungkin saya sesekali sering dinas keluar kota ya mas ya. Mungkin harus terbang. Ya makanya mungkin saat ini istri di rumah, kebetulan anak masih kecil juga mas. Anak pertama jadi belum bisa maksimal untuk ngerawatnya mas. Oh iya iya. Seperti itu mas. Oke, terima kasih Mas Ahmad atas cerita singkatnya nih. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman jadi yang berada di luar sana atau mempunyai keinginan atau cita-cita seperti Mas Ahmad nih, dari kecil terus tumbuh dewasa akhirnya bisa tercapai cita-citanya. Nah, mungkin dari cerita-cerita ini, cerita saya, cerita Mas Cecep, cerita Mas Ahmad, mungkin bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman, bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Nah, mungkin ada ini enggak Mas Cecep dulu nih, Mas Cecep ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman subscriber LDP nih Mas Cecep, barangkali ada pesan-pesan monggo. Barangkali ada yang pengen disampaikan nih buat atau salam-salam nih buat keluarga di rumah nih. Enggak ada, Mas Cecep ada. Oh, ya kita serahkan ke Mas Ahmad nih. Mas Ahmad barangkali ada pesan-pesan atau pengen kirim-kirim salam buat di rumah, ya, di kampung, di kampung. So, monggo Mas Ahmad. Oke. Bingung nih mau ngomong apa nih. Tapi mungkin lebih ke ini sih. Pesan sih enggak ya, lebih ke apa yang saya alami saya garis besarkan sih. Siap. Terutama di merpati. Kalau di merpati mungkin rekan-rekan merpati gini nih, dunia merpati itu sebenarnya sempit tapi ilmunya mungkin luas ya. Iya betul. Jadi jadilah orang baik, cari relasi sebanyak mungkin, karena kalau kita sedikit bikin masalah di merpati atau mungkin nama kita kurang baik, itu nyebarnya pasti akan cepat. Iya benar. Karena ruang lingkupnya ya cuma lapak kan. Iya benar. Mungkin seperti itu. Terus terkait dari cerita kehidupan tadi ya gini mas, kalau rezeki aja udah ada yang ngatur, kenapa kita harus khawatirkan? Itu aja sih. Siap benar ya. Terima benar. kasih. Oh ya siap. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Terima kasih juga buat tim Tobago, khususnya untuk Mas Ahmad nih yang telah menyempatkan waktu dan tempatnya untuk saya bersilaturahmi ke kandang tim Tobago. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Amin. Sekian saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.